Let's get nuts. Hai plotters. Salah satu franchise film terbesar yaitu Fast and Furious masih terus berkembang dan kini sudah sampai di film ke-10-nya. Yap, Universal Pictures akhirnya merilis Fast and Furious 10 atau yang memiliki judul resmi Fast X atau disebut juga dengan Fast 10. Film ini rencananya bakal menjadi awal untuk akhir dari kisahnya Dominic Toretto dan keluarganya yang kabarnya dibagi menjadi 2 film. Namun setelah dilansir dari beberapa berita terakhir, Vin Diesel mengisyaratkan bahwa film ini akan menjadi trilogi karena diminta oleh Universal Studio. Beberapa review film ini telah keluar setelah perilisan hari pertamanya. Rata-rata artikel yang dirilis dari The Guardian, BBC, IGN, dan The New York Post memberikan review yang kurang baik mengenai film ini. Di Rotten Tomatoes sendiri, film ini hanya mendapatkan skor Tomatometer 56%. Skor yang kurang baik ya. Kali ini Fast X atau Fast 10 digarap oleh sosok sutradara baru, yaitu seorang Louis Leterrier. Setelah ditinggalkan oleh sutradara lamanya, Justin Lin, yang harus keluar dari proyek ini karena dikabarkan memiliki pemahaman yang berbeda tentang arah dari film ini akan dibawa. Sosok Louis Leterrier sendiri adalah sosok yang juga pernah menjadi sutradara Now You See Me, Clash of the Titan, dan The Incredible Hulk tahun 2008. Film ini dibintangi deretan aktor Hollywood ternama, di antaranya Vin Diesel yang tentu saja menjadi Dominic Toretto yang menjadi sosok paling ikonik di franchise Fast Furious ini. Kemudian ada Michelle Rodriguez yang menjadi Letty, ada Tyrese Gibson, Ludacris, dan juga ketambahan aktor dan aktris baru yang ada di film ini yaitu Jason Momoa yang menjadi villain, dan kemudian ada Brie Larson dan juga ada Alan Ritchson. Jalan cerita Fast X atau Fast 10 dibuat memiliki koneksi dengan Fast 5. Kamu yang nonton Fast 5 pasti tahu bahwa Dom dan keluarganya pernah menghadapi sosok villain Hernan Reyes di Brasil. Nah, anaknya Hernan ini yaitu Dante Reyes datang ke Fast X untuk melakukan aksi balas dendam atas kematian ayahnya kepada Dom dan keluarganya, karena juga telah mengambil semua harta dari keluarga Dante. Dom dan keluarganya memang selalu diuji sejak awal dari Fast and Furious. Namun Fast 10 atau Fast X bisa dibilang sebagai ujian terberat bagi Dom dan keluarganya di sepanjang kisah hidup mereka di franchise ini. Kamu yang mengikuti kisahnya pasti tahu bahwa anggota keluarga Dom itu terus bertambah banyak. Nah, jumlah anggota keluarga Dom yang semakin banyak inilah yang akhirnya menyulitkan Dom di Fast X. Dante tahu bahwa Dom sangat mengutamakan keluarganya, dan hal tersebut dilihat sebagai titik lemah dari Dom. Di sini diceritakan Dante melakukan aksi balas dendamnya dengan cara memecah belah keluarga Dom untuk menguji apakah Dom mampu menyelamatkan semua orang yang dia cintai. Seperti beberapa film terdahulunya, di sini Dom kembali mengaktifkan jiwa superhero-nya untuk menyelamatkan keluarganya yang dipecah ke berbagai negara berbeda. Sebelum film ini dirilis, sutradara Louis Leterrier pernah berjanji bahwa elemen balapan jalanan bakal kembali ke Fast X. Dan memang benar, ada satu momen yang memperlihatkan Dom adu balapan dengan Dante di jalanan Rio de Janeiro. Namun setelah menyaksikan keseluruhan film ini, saya nggak setuju dengan pernyataan Leterrier tersebut. Karena momen balapan jalanan Dom dan Dante bisa dibilang hanya kecil atau secuil dan tidak memiliki efek besar untuk membuat Fast X terasa seperti kembali ke akarnya. In fact, Fast X ini tetap mempertahankan elemen aksi di luar nalar yang selama ini dikeluhkan para penggemar film Fast and Furious terdahulu. Kamu bakal tetap menemukan banyak momen kebetulan yang nggak masuk akal selama menonton film ini. Sisi positifnya, momen gila seperti pergi keluar angkasa hanya dengan menggunakan mobil Pontiac yang ditampilkan di film sebelumnya atau Fast Furious 9, untungnya tidak ditemukan lagi di Fast X ini. Memiliki hubungan cerita dengan Fast 5, beberapa adegan dari Fast 5 tampil di film ini. Sosok Brian O'Connor yang diperankan oleh Paul Walker yang telah meninggal kembali lagi di film ini walaupun hanya dari scene flashback. Walaupun hanya via flashback, namun kembalinya Brian O'Connor atau Paul Walker ini sedikit mengobati rasa rindu para fans yang ingin kembali melihatnya lagi di layar Fast and Furious. Selain adegan flashback, momen ketika Dom dan Dante berhadapan sebelum adu balapan mengingatkan saya kepada momen Dom berhadapan dengan Luke Hobbs. Momen ketika Ames bekerja sama dengan Dom juga membuat saya teringat dengan momen Dom dan Hobbs pertama kali bekerja sama di Fast 5. Salah satu titik terang atau hal positif dari film ini adalah kemampuan Jason Momoa dalam memerankan karakter villain Dante Reyes. Kamu bakal benar-benar dibungkam setelah melihat penampilan sang aktor di Fast X ini. Di antara semua aktor yang tampil di film ini, Momoa jadi yang paling mencuri perhatian. Dia mampu membuat Dante menjadi villain yang benar-benar gila dan mengerikan dan psycho tanpa harus terlihat melakukan secara dandanan atau penampilannya. Beberapa review dan artikel bahkan membandingkan peran villain Momoa ini dengan Joker. Dengan dandanan yang flamboyan, kamu nggak bakal menyangka Dante adalah seorang villain yang psycho yang level gilanya hampir setara dengan Joker. Selama menjalankan penyiksaannya, Dante melakukannya bahkan sambil dengan tertawa atau cengengesan. Selama menonton Fast X, kamu akan dibuat pesimis dengan nasibnya Donald menghadapi kegilaannya Dante.
Bisa dibilang pemilihan Momoa sebagai sosok villain utama di film ini adalah suatu keputusan yang tepat. Walaupun belakangan semakin dibilang absurd, konyol, dan semakin tidak masuk akal, kerennya dari franchise Fast Furious ini adalah mampu mengumpulkan banyak aktor Hollywood ternama. Fast X ini benar-benar bertabur bintang. Beberapa aksi lengkap yang disajikan Fast X juga didukung dengan kualitas CGI yang lumayan. Walaupun ada beberapa scene juga yang CGI-nya terlihat agak kasar. Meski adegan aksinya terlihat sangat gila, sutradara Louis Leterrier tidak hanya mengandalkan CGI dalam menampilkan aksinya. Sang sutradara mengaku bahwa dia juga menggunakan banyak practical stunt. Gak heran beberapa aksi gila di film ini terasa cukup nyata. Dari segi scoring, efek audio yang digunakan juga terasa tepat dengan momen di hampir sepanjang film. Kamu juga bisa mendengar lantunan beberapa lagu hip hop serta musik Latin baru yang semakin memeriahkan film ini. Sayangnya film ini gak menghadirkan soundtrack ikonik seperti See You Again ataupun Tokyo Drift. Fast X menjadi bukti bahwa franchise Fast and Furious nampaknya sulit untuk kembali ke elemen akar mereka, yaitu balap jalanan atau street racing. Film ini memang menampilkan momen adu balapan antara Dom dan Dante, namun secara keseluruhan Dom tetap kembali beraksi layaknya superhero dalam menjaga keutuhan keluarganya dari ancaman Dante. Nah, bicara soal Dante, Jason Momoa bisa dibilang sebagai MVP di film ini dengan aktingnya. Nah, setelah nonton film ini gue ngasih rating untuk Fast X itu 6,5 dari 10. Nah, setelah melihat review ini, apakah kamu jadi tertarik untuk menonton film Fast X? Atau buat kamu yang udah nonton, jangan lupa bagikan pendapat kamu tentang film ini di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe, dan tunjukin juga video ini ke teman kamu. Oke, thank you buat kamu. Segini dulu review dari kita, dan sampai jumpa lagi di video plot twist ID lainnya. Ciao!